Sumut agak iki. Biasa celama tinggal sumuan biasanya. Kok cuma berdua? Walinya? Malaysia. Waduh. Tapi pulang ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Calon manten yang lagi berbahagia dan berbunga-bunga hatinya. Dari Mubir ya? Kedua-duanya dari Mubir? Tetanggahan? Beda RT, beda RW. Alhamdulillah gak aduh. Iya. Enggak gak usah mudik, gak perlu transport. Iya, kayak aku meniki Jawa Tengah tadi kan mudik kuwi leren mikir transport iya. Mikir kendaraan. Ngebis barang yang ngadeg. Nek wayahe mudik ngene kok. Enak ya. Ya. Rencananya kapan nikahnya? Oh berarti sudah Ramadan? Oh alhamdulillah. Khawatir sadurunge Ramadan ku godane akeh nikah nang Ramadan iki. Sudah Ramadan ya. Ya mudah-mudahan besok lancar lah acaranya dan akadnya. Setelah tadi jenengan di Rafa, berarti dicek data-datanya sudah valid, sudah clear, tidak ada yang selegende, nama-namanya gak ada yang perbaikan ya. Ya, soalnya apa? Khawatirnya nanti kalau ada kesalahan dan sudah ditulis di buku nikah, nanti merubahnya itu harus ke pengadilan agama, kan kerja 2 kali ya. Nah, mumpung belum ditulis, ya dicek data-datanya dibenari sehingga begitu sudah menerima sudah betul semua. Nah, jadi pasti dengan wali, karena anak wali kan nanti yang menentukan sah dan tidaknya. Kenapa? Soalnya wali itu kadang-kadang ada orang yang bapaknya masih ada tapi dibilang hilang, mati padahal saya urip. Nah, nanti kalau kalian sudah suami istri itu kan bayangannya kan mesti enak kan? Kenapa enggak kira-kira suami istri itu? Bisa enak ya? Yang kayak enak lapo kok digawe melarat-melarat ya. Wis enak kok bus wong loro bareng. Nikah itu memang enak, bahkan sangat enak. Turu yo awor, murak-marik ya wong loro. Yo. Kano sing larang, masa turu awan bengi yo. Kano sing larang, enak pokoknya enak. Tapi selain enak, nikah juga ada yang tidak enaknya. Ya. Jangan membayangkan hanya enaknya saja, tapi juga dibayangkan tidak enaknya. Ya kadang-kadang nggak selalu. Tapi enak, agak enak kok, agak enak. Soalnya aku yang ngerasa sudah pengalaman belum ini? Belum ya? Belum. Ning belum berarti ya kandani ya mantep-mantep nih. Ya benar. Agak enak ini kayak agak enak. Tapi ya tetap kadang-kadang ono gak enake. Kadang-kadang ono gak enake. Yang paling berperan nanti di rumah tangga itu kan seorang laki-laki. Nah ini Mas, seorang laki-laki. Setuju enggak? Kira-kira yang paling banyak berperan itu laki-laki, setuju enggak? Artinya yang menentukan arah perjalanan rumah tangga itu adalah seorang suami. Setuju nggak? Baik, setuju kan baik. Mumpung burung iki. Mumpung. Setuju ya? Durung sah.
kan dalam apa ikatan jangankan rumah tangga, orang bepergian 3 saja harus mengambil salah satu pemimpin yang jadi komando, yang menentukan, ayo saya kuai berangkat, ayo saya kuai makan, nah, kan harus ada komando. Nah, rumah tangga seumur hidup, maka harus ada yang menjadi arah penentu sebuah rumah tangga, dan itu menurut saya adalah seorang laki-laki. Siap tak, Mbak? Siap nggak dipimpin? Insya Allah. Nggak ngomong siap ya, insya tengah-tengah. Nah, karena seorang suami itu adalah calon seorang pemimpin, maka ya harus siap. Kamu nggak mau harus siap. Apa yang disiapkan dari seorang pemimpin? Nah, rumah tangga menentu. Tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana tanggung jawabnya? Apa bentuk tanggung jawab? Apa bentuk? Keluarga. Grogi, geder. Gimana? Menafkahi. Tanggung jawab menafkahi terus. Masa cuma satu? Katanya banyak, masa cuma satu? Tanggung jawab menafkahi. Nah ini yang istri apa yang laki-laki ini yang jadi? Ya, jadi imamnya itu malah. Gimana? Kok kelihatannya yang perempuan, yang mbaknya ini yang Bisa jawab. Ijani dia berarti anu ini. Di CI berarti. Ayo Mas. ya walaupun nanti dalam prakteknya kok banyak ide gagasan dari perempuan, tapi ya tetap putusan akhir adalah laki-laki. Ya nggak apa-apa, usulan dari perempuan nggak masalah, tapi tetap putusan akhir adalah keluarga atau laki-laki, keluarga sama laki-laki. Contoh umpamanya, contoh sing wedok umpamane, Mas mene anakku tak pondokno, kan usulan. Sing lanang putusan terakhir adalah di laki-laki. Mondok tadi mondok iku piye sih, kira-kira sanggup tak duitnya, kan ngono. Mondok iku terus pondok iku endi sih, kan kene wae ta. Tetap adalah di laki-laki. Nah, karena laki-laki itu sangat berperan, maka ya tadi itu harus siap, terutama mentalnya. Mental. Apa mental yang harus disiapkan? Ya, mental rasa tanggung jawab. Ya, begitu sudah berkeluarga berarti dia punya tanggung jawab meramut keluarganya, meramut, ngelek nafkah lahir batin, membimbing, tadi dikatakan membimbing itu ya bagaimana agar apa itu keluarganya itu anfusakum wa ahlikum naro, membimbing jangan sampai kemudian keluarganya itu terjerumus ke neraka, ke sana. Tapi di dunia ya tetap membimbing ya, ojo sampai terus mune bojone ngutil jadi lingno, ojo ngutil. Ngerti ngutil ta? Ngerti ngutil? Nek mencuri, mengambil tapi dalam bentuk apa? Apa ya? Cilik ngono ya, cilik. Mamane beli buah mamane, beli buah. Wis diwadahi, ditimbang, ya kan 1 kilo. Begitu sudah diambil, tiba nyetel telu dilebokno. Ae jenenge ngutil. Nah, sing lanang ngerok. Paling wedok. Aja ngono iku kabeh. Iku kan membimbing ya? Membimbing. Terus umpamane nonggo terus
Mulai nonggo iku kelebihan. Apa jenenge? Terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan iku sampai bojone kadi urusi, bojone teko yo gak ngerti. Dikene kopi yo gak dikene kopi. Bojone teko yo gak weruh, anake wae adus yo gak weruh, ditinggal nonggo. Nah iki yo di elingno. Aku dibimbing itu kan? Salah satu bimbing. Itulah tugasnya seorang laki-laki, seorang suami. Tidak hanya itu, seorang suami juga harus siap ketika hidup di masyarakat. Ketika sudah ijab qabul tu nikah wa tajwid ijab makur, maka saat itulah sudah keluarga baru. Suami sudah menjadi orang dewasa. Dianggap sudah dewasa, dia harus mandiri. Kalau selama ini ketika ada kerja bakti yang diundang adalah bapaknya, maka sekarang walaupun masih muda ya dianggap sudah dewasa bapak-bapak, maka harus ikut kerja bakti. Kan begitu. Ono wayahe kegiatan di kampung, ono tahlilan, ono yasinan ya ikut kegiatan di kampung. Ngunak muroso. Oh, wis ono bapak kok. Wis cukup bapak wae aku di rumah. Nah, itu berarti mentalnya belum siap. Ya kan? Ini enggak gampang. Nah, kalau hanya satu kampung enak. Kalau hanya satu kampung enak, mentalnya enggak terlalu teruji. Yang teruji itu kalau beda kampung. Kenapa? Karena beda kampung itu mestinya adatnya beda, kebiasaannya beda. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Harus menyesuaikan. Tapi yang ngono sing wedok rencananya tempatnya di mana? Di laki-laki apa di perempuan? Di perempuan. Oh, berarti yang laki-laki menyesuaikan kebiasaan di perempuan. Berarti ya sing wedok ya kudu tahu diri. Pemane sing lanang kok sungkan karo tangga ya di ewangi pertama. Pasawane sungkan-sungkan ya diwangi. Pak Jo, iki lho bojoku pengen nyilek bendo. Nah, mun sungkan. Diwangi dhisik karo sing wedok. Ini kan bentuk persiapan minta. Beda kalau yang laki-laki Jawa Timur, yang perempuan Jawa Tengah, ini kan persiapan mentalnya jauh lebih kompleks lagi, lebih berat lagi. Umpamanya saya Jawa Timur, istri saya Jawa Tengah. Persiapan mental juga banyak. Satu, mental apa? Mentalnya makanan gitu. Kalau nang kene pedes-pedes, asin. Kalau Jawa Tengah manis. Ditap-tapet pedes. Nah, kudu siap mentalku. Berarti aku nek rono iku ya siap-siap mangane manis gak pedes. Berarti lidahku kudu tak setel. Karo kono Jawa Timur itu biasanya kasar-kasar, ngomong-ngomongnya kasar. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah halus. Berarti aku rono ya kudu halus. Aku mentalku harus di setel kono. Nah nanti rumah tangga juga seperti itu. Tapi prinsipnya yang paling berperan adalah seorang suami. Itu yang menggerakkan keluarga, arah keluarga nanti kemana. Keluarga ini fokusnya ke pendidikan anak ataukah ke bisnis, itu kan suami toh. Suami pokoknya aku meneh keluarga aku kudu dadi bisnismen kabeh. Dari kecil anakku tak didik. Dadi ngene bisnis. Itu kan arah perjalanan keluarga kan? Atau sing lanang, pokoknya meneh anakku tak dadekno ulama kabeh. Mulai cilik tak didik Al-Qur'an. Tak pondokno. Nah, itu kan arah perjalanan rumah tangga dan itu yang menentukan adalah ya berdua tapi yang gongnya putusannya adalah di laki-laki. Di musyawarah dhisik, enak-enak. Wis aku ngene
Ini ya, ayo ini wae. Nah, itu yang saya maksud bahwa penentu arah dari perjalanan rumah tangga itu adalah seorang suami, seorang laki-laki. Dan itu harus siap seperti itu ya. Ngono terus pati ngono barang siapa yo angger mlakune yo gak apa-apa sih angger mlaku wae. Ngene napre-napre ya gak perlu. Iya. Dandap-dandap. Mari ngono anakku. Kok siji anakku njaluk ngene. Ono sing krono. Oh sino gak jelas wong ngene. Kan berarti kan begitu ya. Maka inilah kemudian laki-laki itu dituntut untuk selalu memperbanyak wawasan, memperbanyak pengalaman. Ya. Mbok pengalaman mbok teko moco, mbok teko gumbul karo kanca nak warung. Barangkali engko nek warung toko. Piye sih rumah tanggamu kuwi? Nah, takok-takok. Pesantren iku piye sih, bisnis iku piye? Ya. Selalu nambah wawasan. Tidak hanya sekedar di rumah saja, tapi nambah wawasan. Nah, itulah nanti kehidupan rumah tangga yang insya Allah jenengan akan alami. Oke, jadi sekali lagi rumah tangga itu enak. Rumah tangga itu enak. Pol pokoknya enak. Pol. Tapi yo kadang-kadang percaya ngene gak yakin plus. Guyu ini ora pati yakin. Ngono ya. Kan mal guyu wae. enggak kita gak sabar. Iya. Tang April lah kita ya. Tak bae. Sebaliknya karena yang laki-laki itu sebagai penentu arah perjalanan rumah tangga, maka sebaiknya yang perempuan nurut. Kita gak siap nurut kita ini. Siap nurut tak kayak iki. Ngomong turun iki. Insyaallah. Saksikan Mas. Nurut tak kayak kira-kira. Kadang nurut kadang Selagi itu baik, insyaallah nurut. Sing gak baik contohnya piye nih gak baik. Loh, yang namanya baik itu ukurannya bisa berubah beda-beda loh. Menurut sampean baik, tapi menurut bojo sampean gak apik loh. Bisa jaga seperti itu ya. baik menurutku belum tentu baik menurut kamu. Baik menurut kamu belum tentu baik menurut Menurutku yang paling baik anak iku tak pondokno sampai pinter jare sing lanang. Ojo mondok to sing dipikir, donya iki kudu dipikir lho ayo. Enak piye bingung. Itu enggak? Tadi bener ngono menurut sing enak ngono. Jadi intinya ya seorang perempuan itu harus manut kepada suami, pada laki-laki. Yo dalam bahasa agama perempuan yang tidak nurut suami itu adalah disebut apa ya? Sebut apa, Mbak? Yang nggak nurut sama suami itu. Durhaka. makan. Durhaka. Durhaka ya? Durhaka. Iki lah, anak kanggo anak biasa. Apa ya? Nusud ya. Nusyud. Membangkang. Bahasa nusud itu artinya itu merasa tinggi daripada laki-laki sehingga kemudian melahirkan sikap membangkang. Itu jenenge nusyud. Dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat berapa itu? Ayat 42 kalau nggak salah ya. Itu nusyud. Jadi merasa dirinya hebat, lebih tinggi daripada laki-laki. Terus akhirnya kemudian melahirkan sikap membangkang, tidak taat. Itu disebut nusyud. Di segi mananya tidak taatnya itu pertama ketika dijak kebaikan tidak mau, dia sholat tapi bangkang karo wong lanang wani, dijak hubungan suami istri
tanpa sebab terus gak gelem. Nah itu disebut nusuk. Nah, dalam Al-Qur'an itu bagaimana kalau nusuk itu? Ya, yang pertama yang laki-laki harus nasihati. Yang kedua, ini nasihati gak digadekno di langkahnya satu dinasihati. Faiduhunna wahjuruhunna fil madhaji. Apa? Bisa panjang. Sing lanang tidur di kamar sebelah, sing wedok di kamar yang lain. Nah, itu peringatan. Kalau seperti itu masih kalau seperti itu masih dilakukan bangkang aja berarti dipulangkan. Masih ada lagi tahapan lagi, satu lagi. Wadribuhunna, pukul dia. Nah, tapi para ulama memberikan makna mukul itu tidak boleh sembarangan, kena dipukul di wajahnya nggak boleh. Pukul daerah yang tidak berbekas. Ya mungkin di ngapunten mungkin di pantat. Nah, itu hukuman khusus. Boleh itu Al-Qur'an itu. Tadi urutannya wanita yang nusuk itu adalah pertama diingatkan. Aku itu wong lanang. Saman kok wani tenan karo aku. Bangkang itu karo aku. Aku anggere ngomong bisa cekap kok, Bu. Ngomong. Kok bisa cekap ge satu kata kok wis mbok saut ewonan kata. Tak kongkon ngene ra gelem. Tak jauh hubungan suami istri gak gelem. Nah, itu dinasihati. Kalau masih itu sik bangkang ae kemudian bisa ranjang. Kemudian langkah ketiga adalah dipukul. Nah, kalau nusuk seperti itu, maka laki-laki boleh tidak memberi nafkah. Sebagai apa? Hukuman. Siap ya? Enggak. Berarti kalau nggak siap ya harus nurut. Apapun resikonya. Apapun resikonya tanggung bareng. Jenenge suami istri, apapun keadaannya ditanggung bareng. Ning gak gelem tanggung bareng, oh ya bahaya rumah tangga. Moh, aku gak gelem karo iku bojoku nyambut gawe ne iku kok gak menghasilkan apa-apa, kok mending aku cari yang lain aja. Bukan ngono berarti. Kalau nggak mau mengambil resiko rumah, apa aku karo bocah iki. Biyen karo kok enak aku ngono. Bocah kaos sugae ngono. Lah kan ngono akhirnya. Itu kalau nggak mau ngambil resiko. Apapun kondisinya ya ditanggung bersama berdua. Nah, saya kira itu ya. Saya kira itu win-win, bimbingan kesehatan dari saya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo, Pak Rabi. Pak Raden di sini apa? Pak Raden barangkali nanti geli dengan omongan saya, Pak. Kok nggak di sini juga nggak apa-apa. Terus aku diusir. Kan gantian kan sudah. Barangkali nanti apa namanya? Oke, saya harus meninggalkan. Saya kira itu dari saya. Apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan, menyinggung perasaan jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Raden Zaman. Saya geser sini ya, biar bisa komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kepala Kita kan harus langsung rekan-rekan penghulu, Kepala Kecamatan Lutut, yang berbahagia calon pengantin.
Saya ambil dari ke ruang sebelah tadi untuk mendeteksi nama jenengan. Saya bukan ahli nujum, saya bukan dukun, tapi insya Allah ada kesamaan unsur. Mas Nur Wahid, sampean tahu artinya apa nama jenengan? Nur cahaya satu atau pertama. Yang Mbak Hilda Nurul Falahiyah, apa artinya? Tahu apa? Nurnya itu cahaya. Cahaya? Nurnya itu dari nama ayah. Nama ayah, terus yang Falahiyah. Nggak tahu. Kalau falah artinya apa? Tahu? Itu kan bahasa Arab pakai. Itu kan bahasa Arab. Hayya, kayak kalau azan itu hayya 'alas shalah. Terus kemudian dilanjutkan hayya 'alal falah. Apa artinya? Tahu? Sama satunya di mana? S1-nya di mana? Unesa. Ambil jurusan apa? Sosiologi. Nah, ini bisa di kajian sosiologi. Ya. Kalau bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arabnya hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Ada kesamaan unsur nggak kira-kira? Dari sisi nama, belum nanti dari sisi wajah, belum dari sisi hitung-hitungan Jawa, dihitung kabeh wong Jawa. Sama-sama satu kampung. Dulu pacarannya di mana? Waktu TK waktu dulu. Tapi saya baca ini untuk pendidikannya SLTA. S1 apa SMA? SMA. Ketemunya di mana tuh? Saya patut mempertanyakan kan. Cinta lama bersemi kembali sekarang ini. Di mana SMP-nya? SMP-nya di Sumber. Tahun piro itu? 2016. Tentu 2016 Iya. SMP-nya. Dihitung karo saiki ngono 10 tahun. Berapa tahun? SMP Sumur ada? Iya. Apa itu? SMP apa? SMP Ma'arif. Ma'arif. Oh yang fanatik itu. Buatan itu MTS. Oh yang Pak Zainuri itu yang berarti sing wetane ya. Di Belakangnya ya di masjid, Oke. terus sekolahan MTS, Ma'aliyah, MI, terus belakangnya SMP. Enak itu nyebet-nyebet ini. Paling ketemunya nok lompongan balik. Satu kelas. Iya. Wah, ada cerita ya. Ada yang perlu diceritakan ya? Dulu gimana ceritanya? Saya mesti saya ajak guyon. Terakhir seharusnya di terakhir. Mana ceritanya kok bisa gitu? Ya nggak tahu Pak, takdir Pak. Ya ojo takdir ngono. Takdir ngomong takdir ngono cerita. Iya tak? Kayak Quran itu turun itu kan ada asbabul wurudnya gimana itu? Asbabun nuzulnya piye? Terus ceritanya opo iso ketemu nggone. Ya mungkin bisa pertemanan bisa menjadi teman hidup, teman sekolah, teman kuliah menjadi teman hidup mati mungkin. Teman hidup kan? Ini teman hidup loh. Baru sadar nggak sama? Ini mau bakal jadi mau teman hidup. Turu bareng, sama bareng, apa-apa bareng. Bisa dilakukan bersama-sama. Seneng nggak dapat teman? Apa chemistry-nya dulu teman? Kan itu cinta pertama tak? Ada yang cinta sebelumnya ya berarti ada. Jangan kok gini nanti putus nyambung, ditinggal kuliah dapat lagi, oh sudah putus kembali lagi. Itu nanya putus nyambung. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini kan menjadi pelabuhan terakhir. Bukan cinta pertama, tapi pelabuhannya pelabuhan terakhir. Jangan mencari pelabuhan lagi. Ada persinggahan. Kayaknya sampean belum yakin nih untuk melupakan yang dulu. Mas saya itu ahli logikanya kan gini, dulu di Unesa jurusannya sosiologi, bertemu dengan teman-teman dari banyak
daerah, banyak wilayah. Tentunya di sana kan yo banyak laki-laki, banyak perempuan juga, sama juga seperti itu. Kerjanya apa, Mas? Travel. Travel. Uangnya banyak. Aminin. Ya, dibantu, disupport. Laki-laki itu jangan dimarahin. Marah itu empeten. Saya suka dengan dengan apa namanya, kata-katanya si Dodit itu loh. Dodit lah, tahu Dodit. Iya. Agak mirip sama Indonesia. Kelemahan saya. Saya itu nggak bisa guyon sama istri saya. Takutnya kalau keterusan, saya itu bisa berkata jujur, dan jujur itu menyakitkan. Sampean bayangin misalnya, Dek, dulu itu saya dengan mantan saya itu ini cerita. Pernah ke Argosari naik bis, terus kemudian nggak punya uang, terus dirimono sama istrinya. Tapi nonggone atene mbowet kelepasan, keceplosan. Kalau saya, istri saya cerita si mantan, tak dengarkan bareng ngono, Mas sampean ngono. Yo, padahal wis gak ngurusi aku. Kayaknya ini sisi yang menariknya di situ. Saya beda orang beda yang saya sampaikan. Saya liatin ini kira-kira topiknya apa ini yang pas. Meskipun sudah ada sudah ada silabusnya, cuman kadang-kadang ya di luar silabus. Sampai kalau bisa tepuk sakinah itu sudah bisa untuk menjalankan hubungan keluarga, itu sudah bisa tepuk sakinah bisa. Kalau bisa itu syarat mutlak untuk Anda nikah. Kalau nggak bisa kasih tahu ya tak kudoi. Umurnya berapa? Sampai 25. Lulus kuliahnya tahun berapa? 23, 24. 1 tahun. Sampai ya 4 tahun, 19. Terus di travel itu ya, dan travel itu nggak pernah putus itu dari dulu. Apa putus nyambung? Kayaknya putus nyambung deh. Nggak pernah berpaling ke yang lain. Nggak pernah pacaran maksudnya. Dulu nggak pacaran berarti? Dulu pernah punya pacar? Pernah di Surabaya. Iya. Masnya? Pernah juga kan punya mantan. Ada nomornya? Nggak ada. Kok nang dijenengi Joni. Si Joni travel ndi. Kok kemarin ngono mbaknya Mbak Nurul, Mbak Hilda dikasih nama Silvi, padahal si Parno misalnya. Kalau sekarang nggak apa-apa, kalau besok udah disingkirkan. Kadang-kadang kita itu main, saya itu sering guyon dengan istri saya, tapi istri menganggapnya itu sebuah monggo Pak Mutin, kayak serius gitu. Tadi Rafa Oke, monggo Pak Najibin, gambarin, monggo. Kayak serius mun. Ya, serius. Ya terkadang ya harus serius, kadang kapan serius, kapan harus main-main, harus wali saged ten mriki saged ten njaba rokokan mboten napa-napa. Nggih, ten mriki. Kalau di tepuk sakinah itu kan berpasangan. Anda berpasangan kan? Pasangan. Ngikuti mawon nggih. Kemudian yang kedua janji kokoh. Janji kokoh itu kayak di bahasa Quran itu misakon walidun. Janji kokoh itu kayak gini. Kayak bahasa kita, bahasa kuliah sampean ya komitmen. Tahu komitmen? Yaitu tadi komitmen nggak nyimpen nomor HP si mantan. Itu komitmen. Itu bahaya. Saya punya HP dulu sebelum kayak gini HP jatuh. Itu sudah korban HP 3 kali. Gara-gara dia telepon yang angkat si istri. Nggak tahu.
Padahal tak pesennya untuk telepon. Gak guyon ini main. Ini serius tapi guyon tapi serius. Jangan sekali-sekali bermain-main dengan itu. Itu sangat menyakitkan. Kayaknya main-main tapi wah ini serius. Ada delik pidananya. Ada unsur pidananya. Bisa dilaporkan. Nah, ini KPAI misalnya atau dilaporkan di pengadilan agama. Ini apa namanya bukti istri atau suami saya berselingkuh. Wih, wedi hari ini gak nyimpen. Kalau mau reuni enggak apa-apa, mau reuni bareng enggak apa-apa. Saya ada kasus cerita tak guyon ya, materi ini kan. Kita dulu itu nggak pernah 10 tahun, 15 tahun nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ketemu. Itu namanya reuni. Bisa mendengarkan nggak apa-apa, nyambung aja. Namanya teman lama nggak pernah ketemu, ya kangen-kangenan kan. Bukan CLBK bukan. Ya kita teman kangen nggak pernah ketemu. Kalau di Murber itu teman saya juga banyak. Pak Safi, Pak Fakrudin, Pak Mustaqim, Pak Natik juga teman semua. Gak ada yang nggak teman betul. Saya dari tiap desa itu mesti ada yang 1, 2, 3 kenal yang tokonya opo sedang gone kono mesti saya kenal. Ini gak percaya tak kok sampean kenal Pak Taufik ta. Wah, itu guyon ae ngono. Tadi saya nyambung itu yang apa namanya? Tadi masalah anak ya. Masalah anak. Jadi di antara tujuan pernikahan, tujuan perkawinan adalah ingin punya keturunan. Saya pakai 2 aja, yang lainnya kan banyak itu menghindari zina. Nikah itu pintu masuk untuk supaya agar kehidupan beragama kita ini menjadi sempurna. Nikah itu separuh agama sudah bisa masuk. Bayangkan Anda tidak menikah, kita nggak menikah mas. Bayangkan kita nggak menikah. Alangkah bukan hina ya, karena itu sebuah pilihan. Misalnya nggak nikah, nggak apa-apa nggak nikah. Tapi jangan jomblo itu nggak enak. Karena Pak Dajjal itu jomblo. Dajjal itu nggak menikah loh, jomblo Dajjal. Dan menjadi buah cibiran orang, apalagi misalnya perempuan. Kalau laki misalnya sampai batas umur 40, mungkin ya masih kelihatan gagah. Ya. Tapi tetap lama-kelamaan nggak menikah itu ya juga menjadi bahan perbincangan orang. Lo kok gak kawin? Tapi jangan karena itu terus kemudian memaksakan diri terus wah nikah gara-gara izin. Wah aku izinnya orang nikah. Semarin ono yang datang terus kemudian menikah nanti nggak enak juga Mas Nur Wahid. Janji koko berpasangan janji koko. Saya tanya, sampean saling mencintai enggak? Saling cinta? Bener? Apa karena kasihan? Gue nang sakno rek, mantanku durung kawin, aku wis gelem ae saiki dilamar. Bener? Serius? Nanti senyumnya terus lo ya, jangan di sini saja. Mas ya? Senyumnya manis, sampean berdua ini manis. Yang barusan belum agak bingung. Enggak apa-apa, dengarkan. Senyum itu ibadah loh. Jangan sampai nanti di rumah tangga itu enggak pernah senyum merengut ae. Bingung wong lanang iki diperenguti wong wedok iki. Aku dhewe yo ngono. Iya, mau nang lapo bojoku meneng. Apa mergo apa jenenge blonjoe kurang. Iya, jangan ya. Dikek blonjo piro terima. Terima ae terus disyukuri. Engko insyaallah oleh duit akeh dikek nang. Tanpa diminta itu akan muncul kejujuran seorang laki-laki karena bentuk tanggung jawab pada si istri. Dik aku oleh mari travelan ya. Warung ana dhuwit sak gepok rezeki hari ini. Ayo sampean. Seneng ta? Seneng. Makanya cara untuk melancarkan rezeki itu si istri memberikan kelonggaran, tapi ada batasan-batasan. Didongakno marung dikasih support.
dikasih support, dikasih semangat. Karena yang punya semangat itu, yang memberikan semangat itu yang perempuan. Bayangin, teman, iya toh, semangat karena ada sebuah kata-kata di situ. Kata-kata itu membentuk kristalisasi menjadi sebuah keyakinan dan keteguhan. Ono wong supir lho, penggaweane iku nyupir trek ngono iku. Iku berangkatnya mungkin satu minggu 3 hari kadang pulang. Sampeyan gitu ya? Iya. Oke, sebenarnya nggak tolak-toleh. Ya. Tapi jangan selalu yang perempuan misalnya, Mas, apa iki? Nojo, kayak interogasi. Jangan. Dia kasih kepercayaan penuh, Mas, aku tak dongakno. Wis aku percaya karo sampean, tak dongakno kerja sampean lancar, muga-muga rezeki sing akeh, gawe tuku omah. Nah, itu yang namanya komitmen. Karena apa? Membangun rumah tangga, membangun rumah berarti gawe omah yang ada tangganya. Itu lebih filosofi ini ngono. Kalau yang terusannya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Akan menemukan itu nanti kalau sudah punya rumah sendiri yang ada tangganya, akan sakinah, akan tenang, akan tentram. Timbang melu maratuwa utawa wong tuwa. Tak guyon tapi serius. Iya. Makanya ada pilihan. Dek atau Mas, nanti setelah nikah kita hidup di mana nih? Di mertua atau di rumah orang tua atau kita di tengah-tengah. Pokoknya sementing kan kuburan. Di tengah-tengah itu maksudnya ya di rumah sementara waktu karena mungkin ada saudara di situ, ya. Kita pengen tenang karena yang dicari dalam berumah tangga itu tenang, nyaman dan tenang, akan tentram di situ. Nah, nek tentram itu digele tentram sakinah wadah, nek gak tenang gak nyaman ya kapan nemune? Iya, bener. Sakinah wadah rahmat tak jlentreno nang kene. Untuk menuju ketenangan batin ya sampean. Itu tadi. Itu karena terus kemudian ada usaha. Semangat nyambut gawe. Iya Mas. Semangat didukung ojo Mas ojo nang Bali nih wayahe travelan kok ono bule-bule nang kono ya jangan lah itu rezeki kan Mas ya. Mas itu rezeki ngantarin orang travel sana kan ongkosnya gede. Lah mbaknya misalnya mau membantu ya enggak apa-apa secara ekonomi. Dibantu, Mbak. Nanti Eman S1-nya, sosiologi nanti paling enggak sama jadi sosiologi outputnya lari jadi apa? Wartawan dong. Iya. Iya. Ya, cari gosip-gosip gitu, cari info-info orang itu kayak apa ya? Bisa nanti praktek. Jurnalis jadi wartawan bener atau wartawan dadakan atau gimana? Ada potensi di situ. Ya, itu dikembangkan Eman karena itu hasil dari output dari kampus, dari dunia akademik sampean. Kadang itu saya bingung, ada teman, ada anak lulusan PG PAUD, PGTK, PG PAUD. Buarang ngono. Joko, toko, enggak kayak nyambung iki. Pak, nanti ilmu saya praktekkan ketika nanti saya punya anak. Ya sembuh sak karepmu. PGTK, PG PAUD. Di kuliah itu jurusannya ngajari anak PAUD atau TK. Ya enggak apa-apa juga sih. Karena apa? Kadang-kadang dunia kerja dengan outputnya itu enggak sama. Beda kadang. Kuliah itu ijazah guru ternyata jadi pengusaha nggak mungkin jadi guru juga. Bingung. Mau masih mengembangkan karirnya gimana? Mau tetap pengen disupport juga Mas. Dibolehin. Gak dibolehin. Jangan, itu membatasi, melanggar HAM sampai. Melanggar HAM. Jangan. Kalau yang penting itu bagus, baik, positif. Yang penting nilainya positif. Teman juga jangan punya pikiran jorok, pikiran jelek lah misalnya, nanti ketemu si mantannya itu. Jangan. Kok nang tahu di satu desa atau ada yang ngejar-ngejar. Saya aja saya persilakan kalau mau ketemu istri saya itu, pengen ketemu saya fasilitasi. Maksudnya gini loh, bukan saya pengen
ya monggo, aku yo gak nolak. Nggak mungkin istri saya kemudian dengan akan kembali ke saya dan saya yakin itu. Oh dia nggak bisa hidup tanpa saya kok. Lah itu harus yakin gitu. Itu kepercayaan loh, nikah itu kepercayaan. Maksudnya itu nek sampean percaya ya kudu percaya 100%. Makanya harus dilapangkan dadanya. Jadi saya pesan. Aku ini metu teko omah, berarti aku ini niat apa? Niat kerja. Kalau dapat uang, dapat hasil saya bawa ke rumah, ke keluarga. Larinya kembalinya ke keluarga. Nggak mungkin saya kasihkan ke yang kedua kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya pastikan itu saya ngomong nggak mungkin. Masuk jam berapapun saya pulang jam 9 saya. Terus kemudian saling cinta, saling sayang kan? Nah itu tadi nanti kalau itu larinya ke sakinah mawaddah itu warahmah. Itu 5 pilarnya itu yang harus dibangun, yang harus dipahami. Saling itu yang saling sayang, saling cinta, saling menghargai, saling menghormati, saling ridho. Saling ridho ini saling mengetahui kelebihan dan kekurangan. Artinya nanti kalau di kemudian hari misalnya contoh nih, ini pada sehat semua. Tiba-tiba nanti di umur kira-kira 35 atau 40. Nggak tahu kan? Wallahu alam kan? Ada yang sakit salah satu. Sakitnya nggak tahu sakitnya apa, misalnya sakit yang umum-umumnya, sakit gula, diabetes. Sakit diabetes itu kan mempengaruhi secara fisik iyo, psikologis iyo, ya, dan akan mempengaruhi hubungan misalnya, hubungan suami istri, bukan hubungan keluarga, beda ya, hubungan keluarga tetap baik, hubungan suami istri akan mengurangi. Nah itu harus menyadari yes, memang ini sudah garisnya sudah tadi. Atau yang lain misalnya kita punya anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah, terus tiba-tiba anak kita sakit. Nggak tahu juga kan. Kalau Allah berkehendak kan nggak tahu. Dikasih anak misalnya ada kekurangan misalnya. Nggak tahu juga gitu. Atau nggak dikasih anak. Ayo mau pilih yang mana? Atau dikasih anak yang banyak. Dikasih anak yang banyak ini bisa dijeda. Yang penting ngaturnya aja dari anak pertama, kedua. Kan banyak alat kok, banyak kontrasepsi, banyak konsultasi ke bidan. Pak, Bu, saya pengen punya anak nanti 5 tahun lagi. Kalau yang pertama, kalau bisa saya anjurkan langsung punya anak, Mbak ya. Langsung punya anak malah bagus. Jangan, nggak punya anak dulu. Dan nanti takutnya karena kimiawi loh. Kontrasepsi kalau pakai suntik atau obat atau apa gitu kadang ya mengganggu kesuburan ibu, kesuburan janin juga. Pokoknya yang penting kalau subur insya Allah diperiksa sehat, subur semua nanti. Kadang dideteksi subur ternyata kok belum punya anak juga, lama sampai nunggu ada yang 10 tahun, ada yang 6 tahun baru dikasih. Ya, pengen punya anak loh. Nah itu tujuan pernikahan. Ya nek gak kepengen punya anak ya gak apa-apa, baik gak punya anak Pak ngadopsi. Kalau bisa pengen punya anak sendiri, lahir dari rahim sendiri, pengen punya anak kan? Anak itu dzurriatan thayyibatan, ya, dia yang meneruskan generasi kita, satu. Yang kedua meneruskan kalimat tauhid kita, yang mendoakan kita di alam kubur, itu anak. Kalau ada kebaikan anak ketika kita sudah meninggal dunia, dia yang mengirimkan pahala ketika kita sudah di alam kubur, ketika sudah meninggal. Kayak film itu, meninggalnya jangan gimana nanti, bisa mikir itu. Yang terakhir saling ridho tadi ya, itu yang paling penting. Jadi menerima kelebihan dan kekurangan. Kok misalnya ada kelebihan dan kekurangannya, itu kekurangannya dihitung kelebihannya. Udah tutupi kekurangan dengan kelebihannya. Kelebihannya banyak, tapi di sisi lain juga ada kekurangan. Turunnya bangkong, misalnya ngorokan, misalnya kan kekurangan juga. Ini ngono ta. Wong nek turu, nek kesel, gak lanang gawe wedok mesti ngorok. Mari ngono lho,
Bojoku wah kok ngorokan piye tak apa jenenge tak rekam di video. Itu sisi kekurangan, udah terima aja kekurangannya. Toh kekurangannya juga ditambal dengan kelebihan. Tentunya dikasih kopi. Dia yang ngurusi anak-anak kita. Yang laki-laki nggak mungkin nungguin 1-24 jam apa mana kerjanya sampai di luar. Ya tuh. Ya ditunggu sama si istri. Ya fungsinya multifungsi istri. Nek cerewet ya wis tinggalan ngopi. Karena apa? Itu sunatullah, Mas. Perempuan itu sudah dibikin di apa namanya? Dibikin oleh Allah itu memang seperti itu. Karena kalau tidak mengeluarkan kata-kata hari itu akan menjadikan penyakit. Di suwarno nek nyocor ae suwarno. Tinggalan ngopi sama rokokan. Ya, tinggal ngopi rokokan tek sepes mulio. Iya itu solusi loh ya. Jangan misalnya memang betul perempuan itu ras terkuat di dunia itu betul. Jadi nggak masih salah ya nggak pengen ngalah. Gak maunya itu bener terus. Maunya itu dimanja, maunya itu pokoknya dia enak-enakin terus. Ini mau skarpe itu bener. Menurut dia betul. Menurut sampean salah, jangan diomongkan. Udah langsung eksekusi aja. Eksekusi ya. Misalnya menenek gaya umat sembarang ngono iki lawange adep mulo napa adem itu langsung tukangnya langsung kon garep. Iki contoh. Mah itu njaluk nang gone mburi iki pintunya sebelah sana, pintunya sebelah. Toh nanti kalau sudah jadi rumah itu sudah aman, enak. Ya, Mbak ya? Ya. Betul ya? Cinta? Sayang kan? Enggak cinta tapi sayang. Cinta dulu baru sayang. Dua-duanya. Sampean dicintai oleh istri sampean. Sampean cinta sama istrinya? Cinta. Hidup mati. Oke. Apa namanya? Siap ya? Siap maksudnya siap marang hidup mati berarti nanti kalau ada apa-apa diselesaikan. Ya, komitmennya itu di situ. Ada keadaan dalam kondisi apapun, misalnya dalam kondisi misalnya kurang atau dalam kondisi terburuk ya sabar. Nek dalam kondisinya ada kelebihan ya bersyukur, berbagi. Karena nikah itu membuka pintu rezeki. Anda itu nikah itu membuka pintu Anda menjadi kaya. Itu Quran itu. Dan kita harus percaya. Iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jadi orang kadang sebelum belum punya apa-apa, sebelum nikah punya apa-apa. Punya istri, punya suami, punya anak yang di situ ada apa namanya rentetan rezeki yang dititipkan orang tua itu rezeki anak. Kemudian ada dua keluarga yang mempersatukan dapat warisan. Nah, itu rezeki maksudnya itu orang nikah itu gitu rumusnya karena itu kalau ya pokoknya yang penting nurut syariat, nurut ajaran agama mesti enak. Yang nggak mau nuruti agama ada teman saya yang sekarang ya kenalan itu umur 49, kenalan itu umur 49. Jodohnya itu datangnya itu sudah umur 30 waktu itu. Banyak yang lama, banyak yang minta, bahasa istilah kan minta. Sing ngarepno. Dia itu kondisi cacat tuh. Laki-laki cacat, kakinya enggak gitu. Terus ada yang datang 1, 2, 3 kali. Dia menolak. Akhirnya apa? Sampai sekarang enggak menikah. Nah, saya katakan tadi, jangan sampai jomblo karena dajjal itu jomblo. Wong jomblo, nggak punya suami atau nggak punya istri, yang lanang misalnya kemana-mana loh, nggak punya istri. Yang perempuan juga gitu, loh nggak punya suami, jadi bahan perbincangan, bahasan Pak. Dah komitmen ya, hidup mati ya. Jangan sampai nanti setelah dapat buku nikah dibawa ke pengadilan agama, jangan sampai. Kalau ada masalah diselesaikan. Kalau ada mantan dibuang. Oke ya. Temen kok guyu ae, ibu saya guyu sowan dengar sampai. Ya yang belakang karena ngikuti ya mudah-mudahan tadi ikut ya. Mudah-mudahan tadi mendengarkan.
Yang terakhir saya doakan nanti pernikahannya menjadi pernikahan keluarga yang sakinah mawaddah mawal barokah. Tapi itu tahapannya tadi ya. Nah, sebetulnya yang semen hafalin tepuk sakinah itu aja. Itu 5 pilar dalam pernikahan secara Islam. Ya. Nih, dibuka YouTube. Itu sebetulnya materi saya sampaikan itu untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, tepuk sakinah dulu. ya Mas. Dari mana Mas? Panjang, banyak? Lamongan, mana? Kedung Pring, Pak Mutin Surabaya niki. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Gimana Pak? Senang? Besok main-main ke sini ya. Kapan nih guys? Oh masih lama. Si iso ngumpulno duit akeh. April, saiki Februari, Maret. Besar. Mau besar. Sama saya. Selamat ya. Selamat menempuh hidup baru. Rafa nggih Pak Mudin nggih? Nggih, monggo. Rafanya nanti dipandu Pak Najib karena Pak Fata lagi gerak.